Yo. Ya, dengan suara saya. Bisa dikeraskan lagi, Pak. Nggak terlalu jelas. Aduh, sama kening ayam. Assalamualaikum. Guru ya. Guru nanti lah ya. Ya. Beli KB. Ya, anak kuliah aja. Kali sayur teh kilo teh. Kali sayur kilo teh. Nah, kilo lah. Hah? Bu. Bapak. Itu nani. Ini nak. Halo? Nah. Ini ya. Siapa? Ya, dengar suaranya. Suara saya? Menggema, Pak. Masih agak menggema, Prof. Ya pikir saya menangis ini saya lah.
agak bersih itu Prof. Silakan Bisa Prof. Pak, bisa. Sudah agak Ya, bersih Prof. suara. Iya. Ya, kita mulai ya. Ya, ya Pak. Ya, Pak. Ya. Kita mulai dengan ini UTS ya, UTS. Oke, soal yang pertama, tandailah kepala kata dalam frasa di bawah ini. Jadi yang ditandai itu adalah yang pertama application. Boleh digarisbawahi, boleh juga dilingkari. Ya, pokoknya ditandai application. Yang kedua program. Nah, yang ketiga book. Ya, yang harus ditandai book. Yang keempat car. Car yang ditandai. Ini yang pertama application, yang kedua program, yang ketiga book, yang keempat car. Oke, jadi yang itu yang ditandai ya, yang kemarin. Oke, yang sekarang nomor 2, garis bawahilah induk kalimat. Nah, induk kalimat di sini there are 3 main arguments to support the view. Nah, sampai sini. Ya. Jadi there are 3 main arguments to support the view. Nah, ini induk kalimat. Nah, selain itu, setelah ini adalah anak kalimat. Yang ditandai ya boleh di garis bawahi, boleh di bold, ya, dibesarkan, dihitamkan, ya, boleh juga dilingkari, terserah. Nomor 3, garis bawahi anak kalimat. Managerial activity is enhanced by an explicit awareness of the theoretical framework which, mulai dari sini. Mulai dari which underpin practice in educational institution. Nah, ini mulai dari which ini ditandai, di garis bawahi atau dihitamkan. Itu nomor 3. Nomor 4, tambahilah kata berikut ini dengan akhiran dan tuliskan perubahan artinya. Communicate, kita tambah dengan akhiran shen atau pion menjadi communication. Apa perubahannya? Communicate itu berkomunikasi, ya, communication ya komunikasi, kata benda, communicate ini kata kerja. Ya, jadi kalau kita beri akhiran, bisa juga ditambahi awalan recommunicate, ya, artinya berkomunikasi kembali. Yang kedua educate menjadi education. Nah, sama ya, educate kata kerja, education adalah kata benda. Educate mendidik, education pendidikan. Nah, itu perubahan artinya. Nomor 5, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat dari daftar kata high frequency word. Do you know the difference between apa isinya? Ya, salah satu ini fact, ya, and opinion. Fact, fakta. Ya, do you know the difference between fact and opinion? Jadi isinya di sini fact, F-A-C-T, fact. Ya. Bisa juga diisi yang lain kalau masuk ya, maknanya misalnya view, ya. Do you know the difference between perception and opinion? Ya. Asal maknanya ada, ya, dan sesuai dengan ini boleh. Yang B, don't expect something bad happen, ya, happen, terjadi to you, ya. Don't expect something bad happen to you or occur, ya. Di mana yang ditulis boleh, ya. Nomor C, how many languages? How many languages? Ya, boleh. How many languages can you speak other than your mother tongue? Jadi jenisnya bahasa, languages, language. Nomor D, if you climb a mountain, you can see beautiful, ya, beautiful view when you reach the top, ya, pemandangan yang indah, ya, beautiful. Okay.
Bagaimana kalau misalnya interesting, boleh ya, interesting view bisa juga ya. Yang A, who is your English teacher? Ya, when you were at the school, English teacher. Apa yang lain bisa juga instructor. Who is your English instructor? Ya, boleh. Nomor F, I was Born. I was born. in Bengkulu. Ya, boleh. I was born in Bengkulu. Live, Pak. Hah? Live, tinggal. Live, ya was-nya dihilangkan. Ya, was-nya harus dihilangkan. Kalau pakai D, live. Ada. Pakai live, I live. Ada, Pak. Live. I was living, boleh lah. I was living. Ya. Boleh, I was living. Was living. Ya. Yang tepat itu adalah I was born, ya. Saya dilahirkan. Berikutnya Bengkulu lies along the western coast, ya. Coast. Western part boleh, ya. Western part boleh. Of Sumatra Island, boleh, ya. Coast, part, region, ya, region. Western region boleh ya, the western ya, coast, yang tepatnya tu coast. Yang H, what is the capital city of South Sumatra province, ya. Capital, what is the capital city, what is the main city, boleh juga, atau the ya. Okey, berikutnya, if you want to change, what is the northern city of? Enggak tepat. Northern city. Capital yang paling tepat. Berikutnya, if you want to change your car spare part, buy the new one boleh, original boleh. Original. Ya, original. Yang paling tepat itu original. Boleh new boleh. New one. Okay, berikut the purpose. Ya. The purpose of my study is to prove. The objective boleh. The aim. Purpose. Aim, purpose, objective. Ya. Okay. Okay. Brother. Ada pertanyaan nih soal ini? Soal UTS kemarin ada yang ini jelas? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Iya, yang ini yang saya agak bingung tuh yang nomor 1, yang a very expensive new car. Kemarin memang saya mau beli car kan, Pak ya. Nah, itu terus saya mikir lagi karena nggak ada, kata Bapak kemarin kan kalau ada kata yang misalnya off atau on atau sejenisnya, nah di depannya itu merupakan kepala kata. Nah, ini kalau yang kalimat ini kan belum ada penandanya seperti off atau on atau yang lainnya, itu bagaimana Pak cara Paling kita akhir. kitanya? Kata yang Ya, paling makasih. terakhir. Kata terakhir. Kata terakhir. A very expensive new car, ya kah? Mobil ya baru dan sangat mahal. Jadi kalau tidak ada kata off atau kata depan yang lain, ya pakai mulai dengan kata terakhir. Itu kan a very expensive new car. Ya. Nah, kemarin tuh bingungnya kan antara dengan new car itu kan. Nah, karena ada penjelasan very expensive, itu saya pilih new car karena saya pikir yang very expensive itu penjelasan itu new car, yang mobil yang baru. Ya, Bukan kepala beda. kata itu satu. Nah, yang lainnya itu qualifier atau identifiernya. Kan new ini kan kata sifat. Kalau noun phrase itu intinya noun, kata benda. Ya, jadi car yang kata benda. Car yang bagaimana? Yang baru. Mobil yang baru yang bagaimana? Yang sangat mahal. Very expensive. Sangat mahal. Ini itu gimana Pak? Satu car
Yang pertama di atas itu application. Kan yang very expensive new car itu Pak. Yang ditandai car-nya yang kepala katanya. Kalau misalnya jawab new car Pak, benar nggak? Oh, iya. Ya tidak benar. Oh, tidak karena benar ya? Lanjut penjelas. New book. Yang ditandai book, bukan new book. Yang disuruh kan tandai dengan kepala. Oh. Tidak ada kaitannya dengan penjelasan di depannya kan? Kan Booknya saja ya Pak. Iya. Nah, tandai. Kalau itu kan Jual kak, kau lihat harus kayak kia. Betul berani. oke. Ada Ya, ini sangat tahu. itu Pak, yang nomor 1 itu seingat saya yang terakhir tuh ada soalnya ada organizing communicate of the event, tapi itu nggak ada ya, Dia cuman video tu. kalau yang itu ada 5 seingat saya. kemarin ada 5. Iya ada 5 Pak. Yang terakhir itu ada the organizing communicate of the event. Kalau yang lainnya ini. Kalau yang lainnya sama ya? Iya ada kata yang lain Pak. Enggak, Yang lainnya sama. Sama. Ada yang kurang. Oke, ya, kita lihat. Gimana? Mungkin juga saya tambahkan ya jadi 5 tapi tidak tersimpan ya. Nanti di Oke ya. Kita lanjut ke Bentar ya. Hujan petir nih, mana ini? Oke, kita lanjut ke ini. Bisa lihat? Bisa Prof. Okay, yeah, reading this article abstract in English. Okay, jadi
materi setelah UTS ini adalah membaca abstrak, artikel dan membaca abstrak artikel dan membaca artikelnya, sekaligus menulis abstrak. Oke. Abstrak ini penting ya, karena abstrak ini harus ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau kita menulis artikel, walaupun artikelnya dalam bahasa Indonesia, abstraknya tetap dalam bahasa Inggris. Jadi tidak dalam bahasa Indonesia. Kadang juga dibutuhkan dua versi ya, versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya. Nah, lalu sering abstrak ini diterbitkan ulang oleh organisasi pengindeksnya seperti ERIC gitu. Ya, jadi abstraknya dia terbitkan sehingga bisa dibaca orang lain. Walaupun artikelnya berbahasa Indonesia, abstraknya itu diterbitkan dalam bahasa Inggris sehingga bisa dibaca orang. Juga abstrak ini sering diminta ketika kita mengikuti seminar, ya. Maka yang diminta itu abstrak awalnya, dan dari abstrak itulah diseleksi siapa yang akan menjadi presenter, penyaji dalam sebuah seminar. Jadi abstrak ini sangat penting. Kalau di artikel, di jurnal, abstrak inilah yang utama dibaca orang, sehingga dia menjadi iklan. Ya, kalau orang tertarik ya dengan abstrak ini, maka dia akan membaca artikel ya, secara keseluruhan. Nah, umumnya abstrak ini terdiri dari 5 hal. Ya. 5 hal. Yang pertama adalah introduction. Ya. Jadi di awal abstrak itu biasanya ada introduction atau background, latar belakang. Walaupun tidak wajib. Yang kedua ada objektif, tujuan. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada hasil atau temuan. Lalu yang kelima terakhir ada kesimpulan atau saran atau implikasi, ya, semacam tindak lanjut ya, atau dampak daripada temuan penelitian. Nah, dari 5 ini yang wajib 3, tujuan, metode, dan hasil. Sementara yang 2 ya, yang introduction atau background dan kesimpulan atau saran itu optional ya, tidak wajib, tetapi sebaiknya ada. Nah, jadi nanti kalau membuat abstrak untuk artikel jurnal, buatlah kelima-limanya ya. Nah, jadi walaupun di tesisnya hanya ada 3, kalau untuk artikel jurnal buat kelima-limanya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini kenapa abstrak itu penting ya? Karena dia dipublikasikan oleh organisasi pengindeks. Ya. Pertama dibaca, kita mengikuti seminar, abstrak yang diminta, ya, walaupun ditulis paling akhir. Ya. Sering orang setelah membaca abstrak, ya, dia sudah paham sedikit tentang artikel tersebut. Juga dengan membaca abstrak, orang sudah dapat mengutip tulisan kita. Ya. Jadi kalau kita ingin tulisan kita dibaca orang atau artikel kita dibaca orang, maka buatlah abstrak yang menarik dalam bahasa Inggris, walaupun artikelnya bahasa Indonesia. Oke, ini contoh tujuan, the objective of the study. Ya, ini contohnya ya, objective of the study. Oke. Lalu ini kata-kata yang bisa kita pakai untuk memulai tujuan, the objective of the study. Ini ada dalam buku ya. The aims of the study is aimed at, ya, the study is an attempt to, the purposes of the study are. Ini pilih salah satu ya, jadi tidak
diambil 2 atau 3, satu saja. Ini memulainya saja. Untuk memulai abstrak kita, memulai kalimat tujuan abstrak kita. Ya. Pilihlah salah satu bagaimana, yang mana mau kita pakai. Ya. Kalau tujuannya lebih dari satu, ya ini the objectives of the study are, the aims of the study are. Kalau hanya satu, the objective of the study is. Disesuaikan dengan penelitiannya, ya, sesuaikan dengan penelitian. Ini contohnya tadi, ya. Ini the objective of the study are to find out the cause of the problem, the solution and the problem of the problem and the result of the solution. Ya. Berikut metode, the method ini contohnya, the method used in study was descriptive, ya, and the sample were obtained by total sampling technique. The instrument to get the data for this study was a set of questionnaire. Jadi ada 3 hal yang di sini yang disampaikan, metodenya, lalu sampelnya dan instrumennya. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa dipakai. Nah, karena tadi ada 3 hal, maka kita gunakan 3 kalimat di sini. The method used in this study was apa? Ya, satu lagi, metode ini ditulis dalam bentuk past tense, ya, was bukan is. Ya. Kalau tujuan tadi dibuat dalam bentuk present, ya, is dan are. Kalau ini was dan were. Setelah metode, mungkin kita mau menyampaikan desain boleh, atau populasi sampel boleh, instrumen atau prosedur, ya. Analisa data, ya pilihlah agak 3 hal dari metode penelitian itu yang penting untuk disampaikan di bagian metode ini, ya, di abstrak. Nah, tentu dibuat dalam 3 kalimat. Apakah 3 kalimat itu terpisah-pisah boleh, atau menjadi satu kalimat majmuk, ya, yang dibatasi dengan semikolon titik koma. Dia kalimat terpisah, tapi karena berhubungan sangat dekat, tidak kita jadikan kalimat tunggal. Dia menjadi kalimat majmuk setara. Ya. Ini cara memulai bagian metode dari abstrak. Ya. Gunakanlah, pilihlah 3 buah dari sini. Apa yang penting di dalam arti penelitian kita itu. Ya. Ya, sekali lagi saya katakan di sini buat dalam bentuk past tense. Okay. Ini contohnya, the method of this study was descriptive. The population of the study were SMA 1 student and the samples were 10% of the population. The instrument was a set of questionnaire and the data analysis technique was percentage of the frequency. Berikut result, the result of data analysis revealed that. Nah, ini result ini agak panjang kalimatnya, sama dengan metode. Ya. Kalau tadi background itu pendek, 1 kalimat saja, tujuan juga 1 kalimat, metode itu 3 kalimat, ini juga bisa 2 atau 3 kalimat. Nah, hasil ini, ya. Ini agak panjang. Kalau misalnya pertanyaan penelitiannya 2, maka resultnya ada 2 di sini. Ya, kalau pertanyaan penelitiannya 3, maka 3 hasilnya di sini. Kita sampaikan semuanya di sini. Ya, dari result. Nah, ciri khas dari kalimat ini, result ini ada reveal that, show that. Ya, the result of data analysis reveal that, atau the result show that. Nah, ya, lalu disambung dengan apa temuannya, 1, 2, 3. Nah, inilah kalimat-kalimat yang bisa kita pakai awalnya, ya, untuk memulai kalimat di bagian hasil. The data analysis revealed that. The result of the study showed that. The data analysis result showed that. Ya. The result of the study jadi ini ditulis dalam bentuk present tense juga. Kalau satu tujuannya hasilnya ya 1 is. Okay. Ini contohnya, the result of the study show that the cause of the problem
is students' laziness. The solution for the problem is motivating the student, and the result of the solution is effective. Dia ada tiga hal di sini. Okay, conclusion dari satu kalimat, that the student prefer doing entertaining activities to serious academic activities in learning English. Jadi ini kalimat yang bisa dipakai untuk memulai ulang. It can be concluded that conclusion can be drawn from the findings of the study is that tensesnya juga present. The implication of the finding is that it is suggested that, nah ini kalau saran ya. The result of the study suggests that several conclusions can be drawn. The finding of the study suggests that, dan seterusnya. Okay. Nah, kita